Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan, Engkau mencurahkan kasih setiamu kepada setiap kami, biar kemurahan-Mu boleh kami menerimanya, biar Engkau pimpin kami dengan Roh-Mu yang kudus. Tuhan, ampuni segala dosa salah kami, sebagaimana kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Sehingga dalam kehidupan kami yang begitu banyak salah dalam keputusan, salah mengambil, salah berkata, salah bersikap, sehingga itu menimbulkan persoalan dalam hidup kami, kerugian, musuh, persoalan, dan begitu banyak. Tuhan, tolonglah kami, ampunilah segala dosa salah kami, Tuhan. Kami percaya Engkau akan memberkati kami, melindungi kami, bahkan dari yang jahat, kuasa kegelapan, sakit, penyakit, kerugian, termasuk Tuhan dari wabah dan bencana, termasuk dari kuasa-kuasa kegelapan, santet, apapun juga, dari ancaman di dalam nama Yesus. Bahkan pergumulan kami Tuhan Engkau ubah supaya kami boleh keluar sebagai pemenang. Bahkan yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Berikan iman dan pengharapan itu kembali kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, di dalam kehidupan seperti di zaman sekarang, kita perlu adanya saudara orang yang bisa melihat kita, yang bisa mengawasi kita, yang bisa memberikan nasihat kepada kita, yang bisa menghibur kita, bisa menguatkan kita, bisa menegur kita, saudara. Dan sedikit orang yang mau menegur kita, sedikit ada orang yang menguatkan dan menghibur kita, saudara. Kerap kali banyak orang memuji-muji kita dengan tujuan supaya dia mendapatkan keuntungan dan kita mengalami kecelakaan. Contoh, anak muda yaitu anak bungsu. Ketika dia dapat warisan orang tuanya, semua orang memuji dan mendekat dia. Tetapi ketika uangnya habis, teman-temannya hilang, dia ditemani dan berteman dengan babi-babi. Sebab itu, saudara, mari kita harus mengizinkan teman-teman seperti itu. Jikalau tidak ada firman Tuhan, saudara, itu adalah sahabat sejati kita. Firman Tuhan adalah makanan rohani kita. Firman Tuhan adalah sumber dari segala sumber kehidupan dan berkat. Bahkan firman Tuhan itu seperti cermin supaya kita bisa melihat di mana ada kotoran di muka kita, di mana tubuh kita kotor, di mana pakaian kita kurang rapi, di mana kita salah melangkah, dan itulah cermin kehidupan. Kita lihat dalam kitab Yakobus 1 ayat 23. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Ini saudara, kita melihat bahwa saudara, kalau kita hanya mendengar firman dan tidak melakukannya, sama dengan kita melihat cermin, terus kita tahu ada yang kotor, kita tidak dibersihkan. Sebab itu boleh saya katakan bahwa firman itu cermin kehidupan kita. Bahkan itu sumber berkat, keselamatan, damai sejahtera, kebahagiaan kita juga. Mengapa orang tidak menyukai firman Allah? Saudara, orang juga menyukai tentang agamawi, tentang liturgi, saudara, tentang saudara cuman hanya beragama saja, tidak menyukai ajaran firman. Memang kita membutuhkan mujizat, iya, tapi Yesus juga memberikan pengajaran, memberikan teladan kepada kita. Nah, ketika kita mendengarkan firman Allah dengan sungguh-sungguh, maka firman itulah menjadi cermin kehidupan kita. So, firman itu membuat kita menjadi diberkati, menjadi sumber kehidupan, sumber inspirasi, sumber keselamatan, sumber damai sejahtera, sumber kebahagiaan, sumber pengetahuan, sumber hikmat, dan sebagainya. Namun kita kerap kali enggan melakukannya, saudara, untuk melakukan firman Allah itu. Kita lihat dulu Yakobus pasal 1 ayat 24. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Inilah saudara, kerap kali sebagai orang percaya,
Kita hanya mengejar, menunjukkan kalau kita orang beribadah. Doa pun, saudara, kalau kita berdoa, berarti kita perlu memohon kepada Tuhan. Kalau kita memuji, berarti kita memuji Tuhan. Tuhan juga senang dengan hal itu. Namun, saudara, ketika Tuhan memberikan sesuatu kepada kita dan kita tidak mentaatinya, kita tidak mendengarkannya, kita cuma hanya memohon pertolongan, kita hanya berseru dan memuji Tuhan tanpa melakukan apa yang Tuhan mau, itu juga tidak baik. Lebih baik, saudara, kita adalah mendengar. Sebab itu dikatakan mendengar itu lebih baik, mendengar firman Allah, saudara, daripada saudara kita hanya cuman beragama saja. Dan tentunya juga kalau kita melihat, saudara, bahwa firman itu lebih penting dari segala sesuatu. Iya. Karena apa, saudara? Karena firman itu menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Ketika seseorang mulai hidupnya dalam perjalanan hidupnya, dia mulai bekerja, saudara. Ketika firman itu tidak hidup di dalam dia, bagaimana firman bisa membela dia? Karena kita melihat bahwa sesungguhnya firman itu memberikan terang bagi kehidupan kita. Memberikan terang bagi jalan kita. Firman itu memberikan arah, direction yang tepat. Sehingga jangan lagi ada di antara kita yang menutup hati kita untuk firman Allah. Sebab firman itu, saudara, menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Dan firman itu ada satu kehidupan, cermin kehidupan. Mari, saudara, membuka hati kita, mendengar firman dan melakukannya. Saudara, ketika Yesus menyampaikan firman dan mengajar di atas perahu yang kosong, yang sudah gagal mencari ikan. Setelah mengajar, baru Tuhan membawa yang punya perahu dan perahu ini ke tengah danau. Dan kemudian memerintahkan untuk menebarkan jalannya. Ketika mereka menebarkan jalannya, walaupun mereka berkata, kami sepanjang malam tidak mendapatkan ikan. Tetapi karena Engkau yang menyuruh kami melakukan. Jadi saudara mendengar dan melakukan. Maka mereka mendapatkan ikan sebanyak mungkin. Hari ini pergumulan masalah persoalanmu. Karir, jodoh, maupun juga studi, ekonomi, keuangan, keluarga, sakit, penyakit. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Tumpangkan tanganmu bagian yang sakit. Firman Tuhan berkata, oleh imanmu kamu disembuhkan, diselamatkan, dan dipulihkan. Dalam nama Yesus, jadilah pulih, jadilah selamat. Jadilah hari ini juga engkau diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, jadilah pulih. Demi nama Yesus, terimalah ini dengan imanmu. Biar engkau menjadi kuat dan diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor tertera. Tuhan Yesus memberkati.